warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya, Muhammad Agnes Malibuddin, NIM 18250456, jurusan Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Budika untuk mengganti ujian akhir semester kemarin, yaitu dengan pelajaran sistem fasi dan jaringan saraf berwan menggunakan rapid minor 5. Dosen pengampu Andika Pramita Widya Sari, Eskom Inkom. Baik, yang pertama kita sudah mencari jurnal dari internet, yaitu dengan judul Klasterisasi Pola Penjualan Pestisida Menggunakan Metode Cummins Clustering Studi Kasus di Toko Juanda Tani Kecamatan Huta Bayu Raja. Di sini kita akan mencari implementasi dan hasil di rapid minor. Terusnya di jurnal ini intinya data mining adalah suatu proses pencarian atau panggilan suatu informasi yang dilakukan di dalam sebuah data yang benar. Clustering atau pola pengelompokan merupakan salah satu metode yang dilakukan di dalam proses data mining. Pengelompokan yang terjadi adalah pengelompokan penjualan pestisida tanaman padi. Atribut yang digunakan dalam melakukan pengelompokan ini adalah total penjualan selama satu musim dan harga pestisida. Di dalam proses clustering terdapat beberapa metode. Salah satunya adalah menggunakan metode Cummins. Cummins di sini adalah salah satu proses metode pengelompokan yang non-hierarki clustering yang cara bekerjanya membagi kita ke dalam bentuk satu atau lebih cluster. Cluster yang dibuat ada 3 macam pengelompokan: penjualan pestisida yang sangat laku 21 item tergolong dalam penjualan pestisida yang laku, dan 126 items digolongkan ke dalam penjualan pestisida yang tidak laku. Aplikasi yang digunakan adalah software rapid minor 7.5. Di dalam jurnal ini perumusan masalahnya adalah bagaimana proses klasterisasi dengan metode Cummins dapat diterapkan dalam pengelompokan penjualan barang berdasarkan tingkat penjualannya. 2. Bagaimana pengelompokan data-data penjualan untuk mengetahui tindakan apa yang akan diambil. Tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk mengetahui skema penjualan pestisida yang terjadi setiap bulannya.
Dua, mengumpulkan data penjualan produk yang akan dilakukan dan yang tidak dilakukan dijual di toko. 3. Menerapkan data mining dalam mengelompokkan pola penjualan menggunakan algoritma Cummings pada toko racun. 4. Mengaplikasikan data mining dalam pola penjualan dengan memanfaatkan software Rapid Miner 7.5. Manfaat di jurnal ini sebagai berikut. 1. Mempercepat waktu yang dipakai dalam mengelompokkan suatu produk penjualan. 2. Memberikan pengetahuan dan mempermudah memberikan informasi kepada pihak toko untuk mengetahui produk mana saja yang dilakukan dan tidak laku dijual. 3. Memberikan informasi agar pihak toko tidak salah lagi untuk memesan produk ke pabrik sehingga tidak terjadi penumpukan barang yang ada di gudang. 4. Membantu pengelola toko dalam membuat laporan penjualan setiap bulannya. Landasan teori adalah knowledge discovery in database. Data mining ini merupakan proses pencarian pola-pola yang menarik dan tersembunyi atau hidden pattern dalam suatu pengumpulan data yang berukuran besar yang tersimpan dalam suatu basis data seperti data warehouse dan tempat penyimpanan data lainnya. Data mining juga didefinisikan sebagai bagian dari proses penggalian pengetahuan dalam database yang dikenal sebagai istilah Knowledge Discovery in Database atau KDD. KDD itu prosesnya dijelaskan sebagai berikut. 1. Data selection. 2. Pre-processing atau planning. 3. Transformation. 4. Data mining. 5. Interpretation atau evaluasi. Itu contoh gambar discovery in database atau KDD seperti gambar di situ. Pengertian clustering adalah metode yang digunakan untuk membagi rangkaian data menjadi beberapa grup berdasarkan kesamaan yang telah ditentukan di penjelasan sebelumnya. Partitioning clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan atau metode penelitian. Di bab ini diuraikan metodologi adalah dan kerangka kerja penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian. Di rangka ini adalah rangka penyelesaian masalah yang akan dibahas ataupun kerangka yang kerja dan dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 seperti ini. Di sini terdapat sampel data dari
jurnal ini. Sini ada 15 karakter ya. Setelah itu kita copy file ini yang 15 itu di Excel. Kita buka dulu Excelnya. Pilih buat baru, terus ini sebagai contoh aja, langsung tulis namanya aja nggak apa-apa. Komputik tuh nomor 1, terus jumlah total penjualan, penjualannya 63, harganya 85.000 dan seterusnya. Di sini saya sudah membuat file Excel nya sebenarnya, dan ini udah save aja, nggak apa. Saya buka dulu yang Excel saya itu. Ini sudah saya buka. Sekalian saya tulis C1 nya itu di bawah sampai C3 nya. Setelah itu kita buka aplikasi Rapid Miner-nya. Ini tampilan awal dari Rapid Miner. Setelah itu kita impor Excel. Kita cari lokasi file yang Excel tadi yang kita simpan, itu saya namain coba 01 kan tadi di Excel. Ini namanya kan sini. Terus kita next lagi, datanya keluar yang tadi kayak di jurnal. Di jurnal ini sama kan. Lalu itu next lagi, next, tunggu sebentar. Habis itu atribut ini diganti label. Setelah itu next lagi, kita pilih lokasi yang mau di save nama file Excel tadi. Ini saya tulis Dimas gitu aja. Setelah itu kita finish, terus sebentar. Itu keluar, kita new file lagi, tinggal ini file yang Excel tadi kita geser atau tarik ke dalam proses main proses. Setelah itu kita masuk ke operator, kita cari yang command itu, kita ketikkan aja min. Ini kita tarik aja kayak tadi. Setelah itu kita hubungkan kayak gini, bentar begini. Habis itu di parameternya kita ganti yang K-nya itu 3. Setelah itu kita play aja, dan hasilnya seperti ini. Ini kan tadi ini datanya, terus data view, plot, dan klasternya kan ini yang dicari tadi. Kalau di sini ini hasilnya, kalau di jurnal itu klasternya kayak gini. Dan kenapa berbeda hasilnya itu, karena di jurnal itu kesimpulannya klaster yang telah dilakukan secara perhitungan manual dan pengujian dengan aplikasi seperti Rapid Miner, maka dapat ditarik kesimpulannya Android yang diperoleh berbeda karena jumlah data yang tidak sama. Sedangkan ini yang ada di dalam klaster hasilnya sama. Yang klaster saya hitung dari Rapid Miner sendiri hasilnya kayak gini.
Terus grafiknya itu kan, ini grafiknya kayak gini. Kalau di saya itu kayak gini grafiknya, plotnya kayak gini, grafiknya itu kayak gini. Menurut saya sudah cukup penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata atau kurang jelas, saya sendiri juga masih belajar, ya mohon dimaklumin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.